Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Steningrum dengan NIM C1L023173 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan analisis tutupan lahan. Nah, analisis tutupan lahan itu merupakan sebuah proses menganalisis tutupan lahan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tutupan lahan tersebut. Oke, di sini pertama-tama kita masukin dulu ya guys data tuplahnya. Di sini kita pakai data tutupan lahan pada tahun 2012 dan tahun 2022. Sini kita masukin dulu yang tahun 2012-nya. Data tuplah 2012 tuplah. Lalu kita add. Nah, di sini udah masuk yang data tutupan lahan 2012-nya, lalu kita masukkan lagi yang 2022. Oke, ini dia data tutupan lahan NTB tahun 2022. Kita add. Oke, di sini sudah masuk dua data tutupan lahan dengan rentang 10 tahun, yaitu 2012 ke 2022. Nah, di sini saya akan melakukan analisis terhadap tutupan lahan di Kecamatan Pututano. Di sini kita akan memasukkan lagi data SHP kecamatan. Kita cari dulu filenya. Oke, di sini kita akan menggunakan administrasi kecamatan AR yang SHP. Nah, di sini udah muncul yang ini adalah data administrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, sini kita akan menganalisis yang Kecamatan Pututano saja. Jadi Kecamatan Pututano itu ada di sebelah sini. Oke, di sini pertama-tama kita akan memotong dulu ini kecamatan yang akan kita lakukan analisis tutupan lahannya. Sini kita menggunakan geoprocessing. Nah, di geoprocessing ini terdapat 6 tools, yang dimana sekarang kita akan menggunakan klip untuk memotong area tersebut. Oke, pertama-tama kita select feature dulu, lalu kita pilih ini adalah Kecamatan Pututano yang akan kita lakukan analisis tutupan lahan. Lalu geoprocessing, lalu kita klik klip. Di sini kita masukkan invert feature-nya, yaitu administrasi Kecamatan AR. Nah, lalu di klip feature-nya ini karena kita akan melakukan terhadap data yang sama, jadi kita masukin lagi administrasi kecamatan. Klik OK. Nah, sini kita tunggu saja sampai selesai memotong. Klipnya sudah jadi. Di sini sudah ada layers baru, yaitu kecamatan yang kita klik tadi. Kita coba centang yang ini. Nah, ini dia yang kita klik tadi. Nah, di sini kita bisa menghapus saja yang administrasi AR yang pertama tadi karena sudah tidak dibutuhkan. Baik, kemudian di sini kita akan melakukan langkah yang tidak jauh berbeda seperti tadi. Kita akan mengklip data tuplah tahun 2022 dan 2012. Nah, di sini kita masih menggunakan geoprocessing, yaitu klip. Kemudian input features-nya kita tambahkan PL22 dulu. Lalu masukkan administrasi Kecamatan AR yang sudah kita klik tadi, yang Kecamatan Pututano tadi. Lalu kita tunggu saja proses pemotongan layers-nya. Dan sudah jadi. Di sini sudah ada layer baru, yaitu PL 2022 NTB clip. Nah, sini bisa kita lihat dia sudah jadi.
potongan seperti ini. Baik, berikutnya kita akan melakukan langkah yang sama pada data tumpah tahun 2012. Sini kita masih menggunakan klip, lalu input featuresnya kita masukkan tumpah NTB 2012. Di klip featuresnya kita masukkan administrasi kecamatan AR, klik OK, lalu kita tunggu saja proses pengklipannya. Nah, di sini kita hapus saja untuk layers yang ini karena sudah tidak diperlukan. Nah, kita tunggu dan sudah jadi untuk data tumpah tahun 2012 nya. Sini sudah terpotong sesuai dengan layer sebelumnya tadi. Kita klik kanan di layers tumpah 2012, lalu kita open attribute table. Di sini sudah terdapat data-data mengenai shape link, shape area, dan di sini ada kode tutupan lahan tersebut. Nah, sini kita akan menambahkan tabel lagi. Sini kita klik add file, lalu kita buat tabel baru berjudul keterangan untuk menamai setiap tutupan lahan tersebut. Sini kita pilih type-nya itu pakai teks karena kita akan memberi nama, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat kode tutupan lahan menurut klasifikasi yang sudah diberikan oleh Menteri KLHK. Di sini kita akan memberi nama setiap tutupan lahan tersebut. Nah, untuk memberi nama agar memudahkan kita, di sini kita buka select attribute table, lalu kita pilih objeknya yaitu PL12ID, klik 2 kali, lalu klik sama dengan, lalu get unique values. Di sini sudah terdapat angka-angka kode-kode tutupan lahan tersebut. Sini kita akan mulai dari yang 2002. Untuk mengetahui 2002 itu apa, kita dapat melihat di modul. Di sini sudah terdapat kode dan keterangan klasifikasi yang sudah diberikan oleh Menteri KLHK. Di sini 2022 itu keterangannya hutan lahan kering sekunder. Jadi kita masukkan, lalu ini kita apply dulu ya guys. Baru setelah itu kita klik ini, lalu klik kanan, lalu file calculator. Di sini kita bisa tulis keterangannya dengan tanda petik, lalu kita tulis hutan kering, apa sih namanya, hutan lahan kering sekunder 2022 itu hutan lahan kering sekunder, pakai tanda petik lagi, lalu kita klik OK. Di sini namanya akan berubah. Nah, ini kita akan melanjutkan ke 2012. Sini kita tinggal hapus saja yang sebelumnya, lalu kita ganti jadi 2012. Klik 2 kali di 2012, lalu kita apply. Di sini kita bisa ngecek dulu 2012 itu kode untuk pemukiman. Oke. Jadi kita tinggal klik di sini, lalu klik kanan, file calculate. Kita ganti namanya. Kita beri keterangan untuk pemukiman. Klik OK. Nah, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita tinggal ganti aja ini kodenya menjadi 2007. Kita apply, lalu kita cek dulu 2007 itu kode untuk apa. Di sini keterangannya 2007 itu adalah belukar. Di sini kita klik. Oke, klik kanan, file calculate. Lalu keterangannya kita ganti jadi belukar. Oke. Nah, sini sudah tertera untuk keterangan di 2007 itu sudah tertulis belukar. Nah, berikutnya kita ganti lagi ininya, unique values-nya, kodenya kita ganti jadi 20.092. Kita apply, kita cek dulu 20.092 itu kode untuk pertanian lahan kering campur. Oke, kita ganti namanya. Kita masukkan keterangannya itu pertanian lahan kering campur. Pertanian lahan kering campur. Oke. Ya, di sini sudah terganti. Berikutnya 294. Sini kita ganti aja. Lalu kita apply. Lalu kita cek 94 itu kode untuk apa? Ya. 294 itu ya kode untuk tambak. Sini kita tinggal tambahkan saja di file calculator, kita masukkan keterangannya yaitu tambak. Oke.
sini sudah berubah ya guys keterangannya. Oke, berikutnya di sini ada 241, kita tinggal ganti aja. Lalu kita apply, kita cek 241 itu kode untuk apa. Di sini keterangannya itu hutan mangrove sekunder, kita ganti keterangannya. File calculate, kita ganti jadi hutan mangrove sekunder. Oke, sini sudah berubah. Berikutnya untuk kode 291, kita apply dulu, kita cek itu kode untuk apa, pertanian lahan kering. Lalu kita masukkan keterangannya, file calculate, kita ganti jadi pertanian lahan kering. Oke, jadi di sini sudah keterangannya sudah terisi semua. Kita bisa close ini, lalu kita lanjutkan ke tuplah 2022. Open attribute table lagi, lalu add file, keterangan, jenisnya itu teks. Oke, kita lakukan hal serupa seperti tadi, yaitu select by attributes. Lalu kita pilih di sini PL22ID sama dengan get unique values. Jadi kita mulai dari 2002 tadi ini hutan lahan kering sekunder kalau nggak salah, dan itu saja hutan lahan kering sekunder. Kita apply, lalu kita ubah keterangannya di sini jadi hutan lahan kering sekunder. Oke, tanda petik hutan lahan kering sekunder. Typo, jangan sampai typo ya guys. Di sini keterangan yang di tahun 2022 dengan 2012 itu harus sama agar tidak terjadi kesalahan. Oke, udah ada typo. Selanjutnya kita lanjut ke 2021, kita tinggal ganti aja. Kita apply, kita cek tadi kalau nggak salah itu keterangannya hutan pertanian kering. Yes, pertanian lahan kering. Lalu kita masukkan aja keterangannya pertanian lahan kering. File calculator, kita ganti ini jadi pertanian lahan kering. Klik OK. Selanjutnya untuk yang 2007 tadi kalau nggak salah pemukiman ya, belukar. Kita ganti sini unique value-nya, kita ganti pakai 2007. Kita apply, lalu kita ubah di sini menjadi belukar. Oke, nah di sini sudah terganti. Berikutnya 2012, kita ubah unique value menjadi 2012. Lalu kita apply, lalu kita cek dulu, pastikan kodenya benar. 2012 itu kode untuk pemukiman. Di sini kita ganti keterangannya menjadi pemukiman. File calculator, kita masukkan pemukiman di sini. Pemukiman. Oke, sudah masuk pemukiman. Berikutnya kode 2014. Apply, lalu kita cek 2014 itu kode untuk tanah terbuka. Di sini kita masukkan keterangannya tanah terbuka. File calculator, tanah terbuka. Oke, sudah terganti. Berikutnya untuk 300, kita ganti unique value nya, kita menggunakan yang 300. Kita apply, lalu kita cek 3000 itu merupakan kode untuk sabana atau padang rumput. Sini kita akan masukkan keterangannya. File calculator lagi, kita ganti ini menjadi savana atau padang rumput. Oke. Berikutnya 5001, kita ganti yang kode sebelumnya. Oke, lalu kita apply, lalu kita cek
5001 itu merupakan kode untuk badan air. Kita ganti keterangannya, kita masukkan keterangannya itu badan air. Slide calculator, badan air, klik OK. Lalu berikutnya 2041, kita ganti kodenya 2041, kita apply. Kita cek dulu 2041 itu kode apa. 2041 merupakan kode untuk hutan mangrove sekunder. Kita masukkan keterangannya, file calculator, kita masukkan hutan mangrove sekunder. Oke. Next di sini 2092. Kita ganti apply. Lalu kita cek dari 2092 itu keterangannya pertanian lahan kering campur. Lalu kita akan memasukkan keterangannya, file calculator. Sini kode 2092 itu merupakan kode untuk pertanian lahan kering campur. Klik OK. Lalu selanjutnya untuk kode 2093 kita langsung apply. Kita cek dulu 2093 itu merupakan kode untuk sawah. Jadi kita masukkan keterangannya itu sawah. File calculator lagi, kita masukkan sawah. Kita klik OK. Nah, di sini keterangannya sudah masuk, sudah berubah menjadi sawah. Berikutnya untuk kode 2094, kita apply dulu. Kita cek 2094 itu merupakan kode untuk tambak. Sini kita tambahkan keterangannya itu tambak. Tambak. Oke, yang terakhir yaitu kode 20.121. Kalau nggak salah ini merupakan kode untuk pelabuhan atau bandara. Kita apply dulu, lalu kita cek 2001 ya, bandara atau pelabuhan. Kita tambahkan keterangannya, file calculator, kita ubah bandara atau pelabuhan. Klik OK. Dan sudah jadi di sini untuk keterangannya. Kita lanjut ke, kita klik kanan di Tupla 2022, lalu properties, lalu simbologi. Sini ada simbologi, lalu kategoris. Lalu di sini kita klik yang value filenya itu, kita tambahin keterangan. Sini kita centang dulu untuk order values, lalu add all values, lalu di sini kita hapus yang ini. Kemudian untuk warnanya terserah, lalu kita klik OK. Sini warnanya akan berubah sesuai dengan keterangan tadi. Di sini ada blue card, hutan lahan kering, pemukiman, pertanian. Lalu kita lakukan hal yang serupa di data Tupla 2022. Properties, kemudian simbologi, kategoris, lalu value filenya taruh keterangan lagi. Di sini kita centang all other value, add all value, kita hapus yang keterangan ini. Lalu di sini warnanya usahakan sama yang sebelumnya agar kita bisa mengetahui perbedaan dan perubahan yang terjadi dari data 2012 dan 2022. Klik OK dan sudah jadi. Baik, selanjutnya kita akan menggabungkan data tutupan lahan tahun 2012 dan tahun 2022. Kita di sini menggunakan georeferencing, yaitu intersect. Lalu kita masukkan data Tupla tahun 2012, kemudian Tupla 2022. Klik OK, lalu kita tunggu saja sampai muncul layar baru. Nah, di sini intersectnya berhasil, lalu kita klik kanan open attribute table. Dan di sini sudah ada data kedua tahun. Di sini ada data yang 2012 dan data 2022. Selanjutnya kita akan
menghilangkan tabel-tabel yang tidak diperlukan dan akan menyisakan tabel keterangan tutupan lahan 2012, 2022 dan save area. Sini kita tinggal turn off saja. Turn on file dan juga kita turn off. Nah, ya. Oh, save linknya juga kita turn off. Nah, setelah menyisakan 4 tabel ini, kita Ctrl A, lalu kita akan memindahkan tabel ini ke Excel. Kita copy selected, lalu kita buka di Excel. Sini kita tinggal Ctrl V saja. Nah, sini sudah jadi, guys. Oke teman-teman, sekarang kita bakal melakukan analisis pada data tutupan lahan ini. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu di keterangannya ini. Yang ini itu keterangan untuk tuplah 2012 dan yang ini adalah keterangan untuk tuplah 2022. Tuplah 2022. Enter. Lalu sini kita pilih dulu yang bagian judul, lalu Ctrl Shift, lalu kita Ctrl A ke bawah. Kemudian kita klik insert, lalu pivot table. Oke, nah di sini muncul, lalu sini keterangan ini, keterangan yang ini kita taruh di rows, lalu yang ini kita taruh di columns, dan shape area kita taruh di value. Nah di sini sudah keluar hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk membaca tabelnya ini, yang di sebelah sini yang pada row ini merupakan data pada tahun 2012 dan yang di kolom sini ini merupakan data tahun 2022. Jadi bacanya itu yaitu pada tahun 2012. Di sini ada semak belukar yang kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi badan air sebanyak 2.417 hektar, dan di sini juga ada tambak yang kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi pelabuhan sebesar 36.000 hektar. Jadi gitu guys.